Pada hari ini kita akan membahas budaya keselamatan, keamanan, dan pelayanan pertemuan ke-7. Resiko keselamatan dan kesehatan kerja dan unsur fisik di atas kapal. Bidang studi Electrotechnical Officer atau ETO untuk peningkatan dan penyataraan. Tujuan pembelajaran adalah memahami risiko keselamatan dan kesehatan kerja di kapal, mengetahui berbagai jenis risiko di lingkungan kerja kapal, mengidentifikasi unsur fisik yang berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, menerapkan upaya pencegahan risiko kerja di atas kapal. Jenis risiko keselamatan dan kesehatan kerja di kapal yaitu pertama, risiko kecelakaan fisik dapat tergelincir, terjatuh, tertimpa benda. Kedua, risiko kimia yaitu paparan bahan beracun atau uap dari racun yang sangat berbahaya. Ketiga, risiko biologis, serangan hama, virus, dan bakteri. Risiko ergonomis, beban kerja berlebihan, postur tubuh tidak ergonomis. Risiko kelima adalah risiko psikososial, yaitu stres, kelelahan, tekanan kerja tinggi. Contoh kasus risiko keselamatan dan kesehatan kerja di kapal: terpeleset di dek basah maupun di kamar mesin yang mengandung ada minyak yang menetes, luka bakar akibat uap panas untuk di kamar mesin. Kebisingan mesin menyebabkan gangguan pendengaran. Terkena bahan kimia dari pembersih tangki dan pekerjaan yang menggunakan bahan kimia. Unsur fisik di kapal yang berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yaitu pertama, kebisingan. Mesin utama, generator atau kompresor yang sedang beroperasi. Panas dan suhu tinggi. Ruangan mesin, khususnya boiler, yaitu suhu sangat tinggi. Getaran, ketiga getaran dari mesin dan peralatan yang beroperasi di kapal. Keempat, pencahayaan. Area gelap meningkatkan risiko kecelakaan. Ini tugas dari electrician. Ventilasi dan kualitas udara. Udara tercemar menurunkan kesehatan awak kapal. Itu ruangan dari akomodasi. Ventilasi dan kualitas udara. Saya ulangi,
ventilasi dan kualitas udara tercemar, menurunkan kesehatan awak kapal. Ruangan sempit dan terbatas, risiko sesak napas dan sulit evakuasi. Dampak unsur terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yaitu penurunan konsentrasi kerja, cedera fisik permanen, penyakit akibat kerja, menurunkan efisien dan produktivitas kerja. Untuk pencegahan dan pengendalian adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD sesuai pekerjaan yang dilakukan. Pelatihan dan simulasi keselamatan dan kesehatan kerja di kapal. Sebelum melakukan pekerjaan, dilakukan pelatihan. Penerapan prosedur kerja yang aman. Ini diterapkan pekerjaan apapun harus sesuai dengan standing operation prosedur. Pemilihan rutin mesin dan sistem ventilasi khusus untuk itu yaitu permesinan kelistrikan dan sistem ventilasi baik di dalam ruangan maupun di kamar mesin. Pemeriksaan kesehatan berkala ini sudah dilakukan sebelum naik kapal, sudah dilakukan pemeriksaan. Komunikasi dan pelaporan resiko. Peran kru dan manajemen. Menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja. Mematuhi standing operation prosedur sebelum menjalankan pesawat, baik pesawat maupun pesawat kelistrikan khususnya. Dan instruksi keselamatan pada SOP tersebut. Melaporkan potensi bahaya. Berpartisipasi aktif dalam pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan pembelajaran unsur fisik, mengetahui unsur-unsur fisik di lingkungan kerja kapal. Memahami dampak unsur fisik terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Menjelaskan cara pengendalian tiap unsur fisik di atas kapal. Apa itu lingkungan fisik di kapal? Lingkungan fisik di kapal adalah faktor non-biologis dan non-kimiawi yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja kapal, meliputi yaitu suhu atau panas, kebisingan, getaran, ventilasi kurang, pencahayaan kurang, ruangan terbatas. Dampak lingkungan fisik terhadap kesehatan yaitu kebisingan, gangguan pendengaran, stres, panas berlebihan, heat stroke, atau dehidrasi, getaran, yaitu gangguan otot dan saraf, pencahayaan buruk, yaitu kelelahan mata, kecelakaan kerja, ventilasi buruk, yaitu
sesak napas, paparan gas berbahaya, khususnya di kamar mesin. Prinsip pengendalian lingkungan fisik pertama, eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya. Kedua, substitusi, yaitu mengganti peralatan yang lebih aman. Rekayasa teknik, yaitu ventilasi, isolasi untuk listrikan, pelindung suara. Administrasi, yaitu jadwal kerja, rotasi, dan pelatihan. APD, alat pelindung diri harus dipakai antara lain earplug, masker, perlindungan panas, dan alat pelindung diri sesuai pekerjaan yang akan dilakukan. Pengendalian kebisingan, isolasi ruangan mesin dengan isolasi akustik. Kapal sekarang sudah ada control room. Pemeliharaan rutin mesin agar tidak bising berlebihan. Gunakan earplug atau ear muff di ruangan bising. Pembatasan durasi kerja di area bising, yaitu sudah ada control room. Pengendalian suhu dan panas, ventilasi alami dan buatan, yaitu blower harus beroperasi isap maupun tekan. Penambahan isolasi panas pada dinding ruangan mesin. Pemasangan sistem pendingin atau AC pada ruangan kontrol. Nah, ini sudah ada harus beroperasi di control room. Rotasi kerja di area panas dan ekstrim. Pengendalian getaran. Gunakan peredam getaran, vibration isolator pada mesin. Penempatan mesin pada dudukan anti getar. Gunakan sarung tangan anti getar untuk kerja alat berat. Pemeriksaan dan balancing mesin secara berkala. Pengendalian ventilasi. Ventilasi alami melalui bukaan. Ventilasi atau borehole. Ventilasi mekanis, yaitu blower dan exhaust fan. Monitoring kadar oksigen dan gas berbahaya menggunakan oksigen meter dan oksigen gas detektor. Pembersihan saluran udara secara berkala. Saringan-saringan harus selalu dibersihkan. Pengendalian pencahayaan. Gunakan lampu LED, ya. Sekarang sudah banyak digunakan. Tahan air dan tahan guncangan atau getaran. Pemeliharaan dan pembersihan lampu secara berkala. Lampu harus dibersihkan. Penambahan lampu di area gelap atau bahaya. Gunakan lampu darurat pada jalur evakuasi. Pemantauan dan evaluasi berkala. Lakukan pengukuran suhu. Gunakan termometer digital. Bising, yaitu berapa ukurannya. Disebut sound level meter. Getaran menggunakan
peralatan vibration meter. Kualitas udara menggunakan gas detektor buat laporan rutin dan perbaikan segera jika ada penyimpangan. Peran awak kapal melaporkan jika ada kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, menggunakan alat pelindung diri sesuai area kerja, ikut serta dalam pelatihan dan simulasi keselamatan, jaga kebersihan dan ketertiban area kerja. Kesimpulan, risiko keselamatan dan kesehatan kerja sangat beragam di kapal. Unsur fisik seperti panas, bising, dan ventilasi berpengaruh besar. Pencegahan melalui pendekatan sistematis dan disiplin kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah tanggung jawab bersama seluruh awak kapal. Lingkungan fisik di kapal harus dikendalikan untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan kerja. Pengendalian di lingkungan melalui pendekatan teknis, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah tanggung jawab bersama seluruh awak kapal. Demikianlah paparan yang dapat saya sampaikan, risiko keselamatan dan kesehatan kerja dan unsur fisik di atas kapal. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat menambah, memahami, dan mengerti sehingga di dalam melakukan pekerjaan khususnya itu Electrotechnical Officer. Sekian, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.